Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid As-Siddiq, Bapak Makmur, Pak Ustadz Makmur. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Azam. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Sejati. Yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Sejati beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan pada seluruh jamaah Masjid As-Siddiq yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai ke hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini. Semoga amal-amal kita, ibadah-ibadah kita selama dari awal Ramadan sampai hari ke-17 ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih bisa dikasih kesehatan, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati hari diturunkannya Al-Quran, itu bernama Nuzulul Quran. Itu sambutan dari Bapak RW, Bapak Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah, pertama jika kami atas nama pengurus kebadan, pengurus KLK di Lingkungan yang terjelas, terima kasih atas terselenggaranya acara malam hari ini dari kepengurusan DKM As-Siddiq dan panitia yang telah melaksanakan segala persiapannya. Alhamdulillah begitu luar biasa. Semoga niat kita memperingati kejuaraan malam ini menyambut atau memperingati Nuzulul Quran menjadi bagian dari ibadah kita yang insya Allah niat kita, ikhtiar kita, usaha kita semua dibawa dengan dialog bahwa insya Allah dalam bulan Ramadan ini semua pahala akan diperkenalkan. Amin. Selanjutnya izin lapor juga ke Pak Lurah bahwa alhamdulillah kegiatan malam ini juga bagian dari kegiatan Masjid As-Siddiq bahwa akan melaksanakan Ramadan berbagi jasa tadi istilah panitia apa ya Pak Asraf? Ramadan spesial Ramadan. Ya, jadi intinya kita akan jamaah dari jamaah ya maksudnya. Jadi akan ada program Ramadan berbagi spesial Ramadan. Insya Allah ada berapa paket 160? Oh 130. Sedikit juga sedikit. Dan alhamdulillah ini satu apresiasi yang luar biasa kepada segala panitia dengan waktu yang sebetulnya kemarin mungkin seminggu di deadline untuk pelaksanaan program ini dan tercapai dari para donatur, dari para donasi terkumpul untuk 130 paket. Alhamdulillah, terima kasih kerja panitia, terima kasih Pak DKM dengan segala programnya. Insya Allah kami Masjid As-Siddiq tambah mundur karena mereka yang mau. Dan selanjutnya bahwa dalam Ramadan ini tentunya kami atas pengurus wilayah juga menyampaikan himbauan dan harapan tentunya sesuai dengan instruksi dari Pak Lurah juga dan dari Wali Kota Bandung terus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita tidak boleh abai terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Bahwa hari ini juga kembali isu-isu terkait dengan geliat menguat seperti yang terjadi di India, tapi harapannya tentunya itu tidak menjadi ketakutan yang akan menjadi
tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap bahagia, dan insya Allah imun tubuh kita tetap terjaga dan kita insya Allah tetap sehat. Begitu, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Asyik beserta jajarannya, Pak RW, para ketua LKM yang dihormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Asyik yang saya banggakan dan Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya atas perkenannya. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-17 di bulan suci Ramadan, kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, dan alhamdulillah tadi melanjutkan dengan tarawih berjamaah, dan sekarang dilanjutkan dengan acara memperingati malam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini ada dalam keadaan sehat walafiat, apapun, dan mudah-mudahan tentunya di malam 17 ini ibadah kita, ibadah puasa kita, dan ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ini, seperti dalam kompetisi, biasanya kita ini sekali itu menghadapi 10 hari pertama, 10 hari kedua berarti ya. Kompetisi biasanya kalau pertama seluruh banyak gitu ya, yang bertanya soal tarawih seluruh sampai masjidnya nyempitan gitu ya. Tapi biasanya setelah 10 hari kedua mulai musik penyalakan gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini menjadi pemenang gitu ya, menjadi pemenang sampai akhir nanti, sehingga masjid di Asyik ini selalu ramai dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya sholat tarawih dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tahun ini adalah tahun yang masih sama dengan tahun yang kemarin, bahwa kita masih Ramadan ini ada dalam suasana masih COVID-19 belum reda. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa di Kecamatan Ujung Baru sekarang ini masuk dalam kategori 2 besar, Pak, yang angka positifnya terbanyak di Kota Bandung. Jadi Liga Covid Kota Bandung kita itu, Kecamatan Ujung Baru itu sekarang itu terkonfirmasi kasus positif itu ada 60 orang yang tersebar di 5 kelurahan. Yang terbanyak sekarang itu ada di Kelurahan Pasir Indah sebanyak 23. Sisanya dibagi 4, dan Pasir Jati yang terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini berdasarkan dari laporan dari pusat COVID Kota Bandung itu ada 7 orang. Kalau dilihat dari peta Pasir Indah ini zonanya sudah zona hitam, karena sudah lebih dari 23. Pasir Jati kita ada merah, ada sedikit menyala gitu ya, ada menyala gitu. Oleh karena itu tentulah kita harus berhati-hati, kita apa yang namanya protokol kesehatan kita harus jaga, dan saya melihat di masjid ini alhamdulillah tetap konsisten dalam melaksanakan hal tersebut. Di tahun kemarin juga kita pemerintah bersama dengan tentunya Bapak MUI mengatakan bahwa kita tidak melaksanakan
kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Pada waktu itu sholat tarawih dilarang, sholat Idul Fitri juga dilarang, gitu ya. Namun untuk tahun ini ada relaksasi, boleh kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Tetapi tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apabila kita melaksanakan kegiatan tarawih dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, tentu itu harus minimal itu 50% dari kapasitas ruangan. Kapasitas ruangan ini harus 50%. Jadi kalau kapasitas ini adalah 100 ya 50%-nya ya 50% itu 50 orang. Terus kegiatan yang lainnya juga tadarus, tarawih dan peringatan nuzulul Quran pada kesempatan ini juga itu kapasitasnya harus 50%. Kegiatan buka bersama biasanya kegiatan buka bersama itu bisa juga dilaksanakan. Biasa kan kita suka buka bersama itu bisa dilaksanakan kalau di ruangan, di restoran atau di mana itu 50%. Tetapi kalau di ballroom hotel itu 30%. Nah, untuk penyelenggaraan khusus, untuk penyelenggaraan nanti sholat Idul Fitri, ya, saya harap tentunya para DKM bersama KM membuat panitia, dan panitia nanti membuat surat permohonan rekomendasi kepada gugus tugas kecamatan. Jadi permohonan rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Fitri. Karena itu silakan Pak RW bersama Pak DKM bermusyawarah dari panitia dan nanti membuat surat khusus kepada Pak Camat sebagai ketua gugus untuk mendapatkan rekomendasi surat permohonan rekomendasi menyelenggarakan kegiatan tersebut. Itu barangkali Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya sungguh berbahagia bisa hadir bersama Bapak-Ibu sekalian. Tadi Pak RW menyampaikan bahwa hari ini juga ada berbagai macam kegiatan, di antaranya adalah berbagi dengan masyarakat dan masyarakat. Tentunya saya mengucapkan apresiasi kepada Pak RW bersama jajarannya. Memang bulan suci Ramadan ini bulan yang paling berkah, ya, bulan yang tepat saling berbagi di antara kita, karena tentunya sering kita mengingatkan bahwa bersedekah di bulan suci Ramadan ini ganjarannya yang paling dilipat gandakan, dan sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, warga masyarakat asli, jemaah asli khususnya warga masyarakat RW atau saudara umumnya ini diberkahi, diridhoi dan juga tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin mengumumkan kesempatan ini, mohon maaf, bahwa nanti dari hari Senin depan, ya, sampai dengan hari Kamis, ya, di kecamatan ada mentoring untuk pembuatan akte kelahiran. Biasanya kita membuat akte kelahiran harus ke dinas kependudukan, tetapi kita sekarang ada mobil berkeliling, mobil mentoring, tetapi membuat kelahirannya yang usianya 0 sampai 18 tahun. Jadi umpami yang lebih dari itu tetap harus di dinas kependudukan. Syarat utama untuk membuat akte kelahiran ini memang adalah harus adanya surat nikah. Kadang-kadang masyarakat ini tidak memahami yang maksud. Jadi syarat utama untuk membuat akte kelahiran harus memiliki surat nikah, ya, fotokopi surat nikah. Dan apabila sudah bercerai, hubungannya orang tuanya harus ada surat cerainya. Nah, akte kelahiran ini sangat penting bagi kita, dipergunakan oleh anak-anak kita untuk sekolah, pasti itu perlu akte kelahiran. Bahkan yang mau umroh, mau haji juga perlu akte kelahiran. Mumpung ada kesempatan sekarang, dari mulai hari Senin sampai hari Kamis depan di Kecamatan Mangga yang belum mempunyai akte kelahiran, baik itu anak-anaknya ataupun pribadinya,
Tetapi syaratnya satu, pertama harus mempunyai fotokopi akte nikah. Kalau tidak ada akte nikah, apalagi itu biasanya kita bilang misalkan surat nikahnya biasanya ada kutipan akte nikah dari kakak suka ada, ataupun yang sudah lama, wah kemana surat nikah itu saya. Biasanya di kawah itu ada register nikah, ya. Register nikah itu dilegalisir dan membuat surat keterangan bahwa telah terjadi pernikahan pada tahun antara A dengan B pada tahun dipertemukan di sini. Itulah syarat utama yang harus dimiliki oleh yang akan membuat akte kelahiran. Nah, ada juga yang nikah siri. Bagaimana kalau nikah siri ini? Kalau nikah siri itu jelas anaknya bukan tidak bisa membuat akte kelahiran, bisa membuat akte kelahiran. Kalau ingin diakui, dimasukkan nama bapak dan ibunya di dalam akte kelahiran, maka harus nikah isbat. Nikah tahun ayuna, nikah siri sudah punya anak, untuk anaknya belum membuat akte kelahiran, mau membuat akte kelahiran. Kalau ingin diakui, dicantumkan nama ibu bapaknya, maka harus nikah isbat dulu di pengadilan agama. Kalau sudah nikah isbat, nanti akan diakui bisa membuat akte kelahiran. Apabila tidak nikah isbat, tetap nikah siri, maka bisa juga membuat akte kelahiran, tetapi yang dicantumkan hanya nama ibunya, anak dari seorang ibu. Bapaknya disebut kasihan, dia kalau begitu dia berantakan ya. Berarti bisa dalam yang dikasih itu, tetapi hanya disebutkan anak dari seorang ibu. Persyaratan yang lainnya tentunya ada kakak dan KTP dan persyaratan yang lainnya. Maka nanti ditanyakan langsung di Pak RW, barangkali Pak RW punya grup WA, grup warga bisa di-share tadi apa yang telah saya sampaikan di di WA kita bisa di-share di grup warga yang lainnya. Tetapi syarat yang utama membuat ini adalah harus mempunyai fotokopi akte kelahiran. Keduanya syarat yang berikutnya adalah surat keterangan kelahiran dari bidan yang asli, dan surat keterangan dari kelurahan tentang kelahirannya, mana nanti secara detailnya bisa dilihat di pengumuman yang disiarkan oleh RW di grup warga. Demikian barangkali yang disampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Lurah Purworejo yang kami bersambutnya. Kami sadari juga ketika beliau ini selalu rajin hadir di setiap ada program di lingkungan kita, khususnya di Barat 14 atau di DKM bersih-bersih. Alhamdulillah beliau telah menyampaikan beberapa informasi penting buat kita, sekaligus peringatan buat kita juga mengenai COVID-19 ini. Ternyata wilayah kita ini belum masuk ke zona merah, udah ke zona hitam, dan malah masuk dua besar di Kota Bandung, itu khusus di Kabupaten Jember ini. Dan mudah-mudahan kita khususnya di lingkungan daerah ini tetap berusaha ikhtiar agar sama-sama kita dan keluarga kita bisa dalam situasi ini terhindar dari penyakit COVID-19. Dan informasi berikutnya mungkin yang saya sampaikan, kita ini mungkin bisa, alhamdulillah untuk tahun ini kita seperti tahun sebelumnya bisa menghadiri kegiatan-kegiatan, melaksanakan kegiatan di masjid dengan maksimal kapasitas 50%. Dan mudah-mudahan nanti sampai Lebaran nanti kita melaksanakan bisa shopping di lapangan dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Dan untuk selanjutnya yaitu simbolis penyerahan
APD dari pihak LPM kepada pengurus Masjid Asyiq atau kewilayahan RW 14. Maka mungkin dari pihak LPM bisa dapat Pak diwakili dari pengurus masjid bisa diwakili. Maka Pak dari Pak Toro kepada kalian saya solis. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari KPM sebagai bentuk ikhtiar perhatian dari pemerintah. Karena kita bukan kali ada istilahnya memberikan jenazah tanpa proteksi, tanpa bentuk diri. Dan mudah-mudahan yang ini kita sebagai bentuk ikhtiar bisa minimal memproteksi diri dari COVID-19. Kalau di sini nggak mau? Oh iya. Nah, saya. Alhamdulillah lengkap. Dari Gusnya Banto. Ini Mas Toro jangan desinfektan ya, lagi cair. sama yang lainnya aja Mas, biar sekalian Pak. Udah semua nggak usah. Masker taruh punten. Siap, tahan. 1, 2. Tahan 1, 2. Ada yang mau disampaikan Pak dari KPM? Baik, terima kasih kepada KPM, pihak KPM sebenarnya serta Bapak sebelumnya yang telah memberikan bantuan berupa APD pada kita, bonus lingkungan kita, agar tetap dengan sepatu dan lain-lain. Semoga kegiatan kita ini bisa terhindar dari COVID-19. Baik, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Dan sebelumnya saya perlu diketahui juga yang pernah disampaikan dari tim Humas DKM Asyiq sebelumnya, kita ini ada program Asyiq Berbagi dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 130 paket. Kami haturkan jasa pembagian kepada seluruh jemaah saudara yang telah menyisikan rezekinya untuk bisa berpartisipasi di program Masjid Asyiq ini. Dan sebagai mungkin bisa dari Komisi Masjid Asyiq serta perwakilan dari penerima bisa ke depan secara penyempurnaan sesuai semoga Bapak Agus semoga. Kalau pasal tadi, ibu bisa saja Pak perwakilan kita ke depan. Maka kepada Pak Lurah, Pak RW, Pak Gubernur LPM dan minta tolong. Ini dipayung. Karena kami dari Pak RW dulu. Dari Pak RW, dari Pak RW, dari Pak Lurah, dari pihak program dari Pak RW. Ini gimana dimasuk? Sudah kita baik total
50 paket. Alhamdulillah hanya dalam seminggu bisa terkumpul 50 paket. Enggak, dari Pak Fatullah. Satu lagi dari Pak Rafael. ngasih Fatullah ini. Ular sama nih. Yang 10 kali BBM. Baik, terima kasih Pak RW, Alhamdulillah satu BBM yang telah menyerahkan sukses program nasional untuk kali ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih dan mohon kesalahan kepada seluruh jemaah masjid As-Siddiq serta donatur yang telah berpartisipasi di segala rezekinya sehingga suksesnya acara program Masjid As-Siddiq ini. Baik, untuk selanjutnya Alhamdulillah juga Alhamdulillah Masjid As-Siddiq membuka lahan amal lagi bagi warga R14 khususnya jemaah Masjid As-Siddiq. Alhamdulillah Masjid As-Siddiq membuka kembali pintu amal bagi warga yang bersiap rezekinya. Insya Allah malam ini sekalian juga kita launching yaitu lelang kubah. Alhamdulillah seperti kita ketahui masjid yang kita ini sudah mega dan sudah sampai lebih dari 90%, tinggal mempercantik dan finalisasi nanti pasang kubah, dan malam ini sekaligus launching lelang kubah. Maka pun dari Pak DKM bisa disampaikan lelang kubah ini. Maka Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Lurah Pasir yang kami hormati Ketua RW Lurah Pasir Bapak RW 14 dan seluruh jemaah warga RW 14 yang hadir pada malam ini. Sesuai dengan agenda kita bahwa malam ini kita akan melaksanakan peringatan malam Jumat sekaligus satu di antaranya adalah launching lelang wakaf kubah Masjid As-Siddiq. Pada malam Nuzulul Quran ini 17 malam 17 Ramadan dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lelang kubah Masjid As-Siddiq dimulai. Dan nanti humas dari masing-masing RT akan mengumumkan menyampaikan informasi lelang kubah ini ke RT-nya masing-masing. Semoga lada amal yang kita laksanakan ini berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang menyisihkan sebahagian hartanya semoga Allah melipat gandakan dan menggantinya dengan yang lebih besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja dan kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak DKM Pusat Tepur yang telah membuka lelang kubah Masjid As-Siddiq, dan atas nama pengurus kami mengajak warga, mari kita sama-sama menyisihkan harta kita mumpung masih bulan Ramadan ini dengan pahala yang berlipat.
kita bisa mendapatkan ambil bagian di program Galang Kumba ini. Dan alhamdulillah karena ini acara-acara dari awal terakhir dan kita sampai ke puncak acara utamanya, yaitu tausiah nuzul Quran dan rangka memperingati Quran ini sudah memasuki puncak acaranya atau acara utamanya. Dan sebelum acara dimulai, mohon kepada anak-anak khususnya dan kepada orang tua yang dekat dengan anak-anaknya agar bisa mengkondisikan, agar bisa mengikuti dan mengambil hikmah pelajaran yang akan nanti disampaikan oleh Pak Ustadz nanti. Baik, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Bafur selaku Ketua DKM Masjid As-Siddiq. Kepada Bapak Ustadz, enggak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Lurah Pasir Jati, yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Pasir Jati, yang kami hormati Bapak Ketua RW 14, yang kami hormati Ketua RT 1 sampai RT 07 dan seluruh pengurus Masjid As-Siddiq serta jemaah Masjid As-Siddiq warga RW 14 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, pengatur waktu pengajar acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mengisi tausiah dalam rangka memperingati malam nuzul Quran yang sedianya kultum itu dilaksanakan setelah sholat isya menjelang sholat tarawih, tapi karena ada hal lain yang bisa disampaikan seremonial seperti yang hadirin sekalian saksikan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini berada di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa dua salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu kehadirannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman.
Hadirin yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menggaris bawahi apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Lurah bahwa protokol kesehatan 5M itu harus senantiasa kita terapkan, bahwa informasi yang cukup menyenangkan barangkali untuk wilayah Jemberung itu sudah memasuki atau sudah termasuk di ranking kedua di Kota Bandung. Ini harus menjadi perhatian serius kita, makanya kami dari pengurus PKM senantiasa menghimbau, senantiasa mengajak protokol kesehatan harus senantiasa kita terapkan. Termasuk pada malam ini, alhamdulillah dari kapasitas jumlah masjid kita kurang lebih 90 lebih di bawah, belum di atas. Ini sudah bagian dari 50% dari kapasitas yang hadir. Sebetulnya Pak Lurah tidak terima kasih untuk yang hadir. Nah, sakit aja harus datang. Tapi alhamdulillah ini adalah jamaah-jamaah pilihan yang walaupun memang min alamati Idul Fitri, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri sudah dekat Idul Fitri, pertama tarawih yang biasa penuh berkurang, hanya tinggal beberapa baris lagi. Eta ciri geus deukeutna Idul Fitri. Sahabat seseurna prosedur anu naon? Anu tawaf. Tawaf keliling mall. Ya. Coba saja sekarang di Ria Ujung Berung, di Jogja Pepakihan. Itu yang tawaf itu luar biasa. Keliling-keliling ari meulih teu. Lalajo harga heula. Kewe meulina geus menang THR. Nyirian kalau dalam bahasa kita. Itu satu ciri diantaranya. Yang kedua, ciri sudah dekatnya Lebaran itu kalau di kampung berubahnya kaleng kongguan sudah diisi oleh ranginang atau opak. Itu sudah menyalahi ya pembohongan publik kalau dalam bahasa sekarang ini. Kaleng nama kongguan pasti buka ranginang, pas buka opak. Di kampung mah gitu, dan senang kirim kue nanti kota. Komo akhirnya di sana ya, ada larangan mudik. Manusia mungkin akan merasa sedih bila bisa bertemu dengan sanak famili, keluarga besar di daerah. Jangankan kita sebagai manusia, tikus saja sekarang itu pada menangis karena jalan tikus sekarang akan ditutup. Ya, jalan tikus itu akan ditutup. Kemudian yang selanjutnya, ciri sudah dekatnya Lebaran itu manakala istri sudah jam muda jam duka suami karena sudah tidak kuat ingin segera dibeliin baju Lebaran. Memawi bapak-bapak 10 terakhir Ramadan itu pasti masih bingung. Lain ikat tapi pindah sare. Daripada di rumah banyak diomeli oleh istri, oleh anak, lebih baik aing itikaf di masjid, sare-sare. Judul nama itikaf, ya, judulnya itikaf. Padahal pindah sare. Yang keempat, ya ciri ciri dari sudah dekatnya Lebaran itu, ya sudah banyaklah orang yang sudah tidak konsentrasi dalam rangka melaksanakan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini alhamdulillah kita sudah dapat menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran atau Nuzul Al-Quran? Ini sebuah ungkapan bahasa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan di dalam Al-Quran bisa kita lihat di dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam kemuliaan itu?
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya malam Lailatul Qadar itu karena adanya bulan Ramadan. Ramadan agung, Ramadan mulia, karena di dalamnya pertama diwajibkannya kita melaksanakan ibadah sahur. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Walaupun diturunkannya Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi itu pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, bagi kita yang terpenting meyakini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui pelantaraan malaikat Jibril. Di kalangan para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran. Kita tidak mempermasalahkan turunnya Al-Quran, tapi yang terpenting, kalau yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Betul Pak? Turun atau kahanat? Mau ayat turun kaluhur. Naik atau kahanat? Tapi naik pasti kaluhur. Sudah barang tentu turunnya Al-Quran itu dari Maha Agung. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari yang atas kepada yang bawah, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Yang melalui siapa? Melalui pelantaraan malaikat Jibril pada saat menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal, diturunkannya Al-Quran itu pada saat bertemunya dua pasukan. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan besar. Pasukan besar itu mana? Yaitu pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy. Pada waktu itu kaum muslimin pasukannya tidak kurang dari 313 atau 315, tapi pasukan kafir pada waktu itu hampir 900 lebih, bahkan ada yang menyatakan sampai 1.000 orang. Bertemulah dua pasukan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, dan dikenal dengan nama Perang Badar. Ya, Perang Badar. Jadi Perang Badar itu perang yang menentukan, ya, apakah perjalanan umat Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh baginda kita akan menang atau kalah. Tapi Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan kebijakan. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan di dalam ayat sebelumnya, apakah kamu beriman ya kepada Allah dan Rasulnya, dan pada hari itu kami menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu yaitu pembeda, untuk membedakan mana yang benar mana yang salah, yaitu pasukan kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin bertemu pada tanggal 17 Ramadan, dan pada waktu itu diturunkannya Al-Quran. Bahkan ada ulama yang mengatakan terjadinya atau diturunkannya Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan, yaitu pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau yang secara umum Al-Quran diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi utuh dari Lauhul Mahfuz itu belum terperinci, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, tapi melalui jenjang waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi lama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kalau secara sekaligus itu akan sulit dipahami. Tapi kalau secara berangsur-angsur, pertama disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kemudian juga untuk menjawab problem-problem yang dihadapi oleh baginda kita. Hikmah diturunkan Al-Quran itu berkaitan dengan pola dakwah juga. Jadi kalau kita berjuang, kalau kita berdakwah, tidak mesti pada saat kita berdakwah itu untuk berhasil.
tapi dakwah itu melalui tahapan-tahapan dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Al-Quran diturunkan tidak lebih dari 20 tahun digunakan oleh para ulama ahli tafsir. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran diturunkan. Jadi tidak secara sekaligus, tapi yang secara sekaligusnya itu yaitu pada malam Lailatul Qadar. Tetapi secara terperinci Rasulullah menerima wahyu yang pertama pada saat beliau berkhulwat di gua Hiro, di gua Hiro. Kenapa beliau berkhulwat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena Rasulullah SAW pada waktu itu di Mekah, beliau sangat tertekan melihat situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Masa jahiliyah, masa kebodohan. Bodoh bukan berarti tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan tetapi ketika hawa nafsu sudah menjadi menjadi komandan, hawa nafsu sudah menjadi sesuatu yang diikuti, tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan intimidasi kepada Rasulullah dan keluarganya. Maka salah satu kelebihan Rasulullah itu beliau selalu menyendiri, selalu berkhulwat, selalu mengasingkan diri dari keramaian, sambil beliau itu memuji, kalau dalam bahasa kita berjasmeni kepada Allah, memberikan jalan, memberikan solusi dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Maka Rasulullah berkhulwat di Gua Hiro, dan pada saat itu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra. Bahkan sampai 3 kali malaikat Jibril itu memeluk Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah menjawab, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Karena bukan berarti beliau itu tidak cerdas, tapi justru beliau itu sangat brilian. Hikmahnya ketika Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, nanti orang-orang kafir ketika beliau menyampaikan bahwa Al-Quran akan dianggap sebagai tulisan, Al-Quran akan dianggap sebagai karya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu salah satu hikmah. Dan yang perlu kita baca, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Itu 1-5. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, yang harus kita baca itu apa? Iqra. Ternyata Rasulullah SAW tidak bisa membaca, karena yang namanya membaca itu sangat komprehensif. Ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Iqra di sini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, Iqra'un nafsi, yang kedua Iqra'ul qaumiyah, dan yang ketiga Iqra'ul Quran. Iqra'un nafsi itu artinya membaca diri, mengkaji diri. Jadi yang harus kita baca sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita membaca diri kita. Makanya ada sebuah ungkapan di dalam hadis Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan itu karena tidak mengenal eksistensi dirinya. Dari mana saya ini berasal? Abdi dari mana kalau dalam bahasa kita? Saya anu yakin abdi tidak pernah berpikir, tidak pernah mau berpikir dari mana eksistensi diri kita sesungguhnya itu. Nah, kalau orang bisa mengkaji diri, dari mana asal kita, kemudian akan kemana kita, tugasnya apa kita selama di dunia, kemudian siapa sahabat kita, kemudian juga akan kemana kita, terus akan dipelajari, akan dibaca, sehingga akan sampai kepada siapa?
kepada yang menciptakan kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iqra'ul kauniyah, membaca alam semesta. Alam semesta. Rasulullah pada waktu itu, Gua Hira dari Mekah itu kurang lebih 6 km. Gua Hira itu berada di atas. Ketika Rasulullah memandang, ya, melihat situasi kondisi Mekah itu sangat jelas, sangat kelihatan. Dan itu pun sebagai strategi juga, ya, kalau dalam bahasa kita taktik juga, ya. Ketika Rasulullah dikejar, ketika Rasulullah SAW, ya, diintimidasi dan lain sebagainya, maka salah satu cara beliau untuk mengasingkan diri di sana. Jadi ketika ada musuh datang itu bisa kelihatan, ya. Nah, jadi yang membaca alam itu siapa? Ya kita membaca fenomena alam yang terjadi. Mohon maaf umpamanya seperti sekarang terjadinya gempa, terjadinya longsor, terjadinya pesawat jatuh, bahkan yang terbaru ya 53 orang ya melalui kapal selam ya. Prajurit angkatan laut kita meninggal. Kita doakan semoga husnul khotimah semuanya karena sedang bertugas ya dalam rangka membela atau mempertahankan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Fenomena-fenomena itu harus kita baca. Kenapa ini terjadi? Ya, kalau tidak bisa kita membaca, seolah-olah wah ini alam sudah bosan bersahabat dengan kita, terjadi begitu saja. Tidak, ibu dan bapak sekalian. Terjadinya longsor, terjadinya banjir, justru ada peran dari kita sebagai manusia. Makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan manusia. Makanya terjadi longsor, terjadi banjir bandang dan sebagainya, hutannya dikunduli, pohon-pohonnya ditebangi. Terjadi hujan, tergerus, tidak ada lagi penahan air, yang terjadi apa? Banjir bandang dan lain sebagainya. Itu adalah ulah dan tangan manusia. Kita baca fenomena-fenomena alam itu, tapi tetap kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan mensucikan nama Tuhan. Jadi kita dalam rangka membaca mau apapun, membaca alam namanya, kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Ya, orang berpikir sehingga muncullah yang namanya perusahaan obat nyamuk. Itu mempelajari dari alam, ya, dan lain sebagainya. Terjadi umpamanya gerhana bulan, gerhana matahari. Kenapa ini terjadi? Dipelajari, ya, dipelajari dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, iqra'ul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebatas kita ya tempatkan di dinding-dinding sebagai hiasan. Ya, Al-Quran bukan hanya dibaca selama bulan Ramadan. Bahkan kalau kita baru bisa membacanya saja, itu baru dikatakan kita beriman kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yakfurunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah kami turunkan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Dzalika kitabu, kitab ini maksudnya Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Juga tadi Al-Furqan, pembeda, pemisah antara benar dengan salah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Itu adalah Al-Furqan. Juga nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr. Az-Zikr itu artinya peringatan, dan kami pula yang memelihara. Makanya silakan Allah menantang kepada golongan jin dan manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Qul la in istama'ul jinnu wal insu ala ayyatuna bimisli hadzal Qur'an la yatuna bimisli. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita Allah menantang kepada golongan jin dan manusia, silakan kamu berkumpul.
hei golongan manusia, hei golongan jin, silahkan kamu berkumpul, kamu bermusyawarah, kemudian kamu putuskan untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Silahkan, ditantang oleh Allah, la yakuna bimisli, kamu tidak akan mungkin bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran pertama Allah yang menjaga. Merubah Al-Quran satu huruf saja, merubah Al-Quran satu lafaz saja, itu bisa ketahuan. Makanya ibu dan bapak ketika ada percetakan, kemudian Al-Quran sudah diedarkan, kemudian ada yang mengoreksi bahwa ada kesalahan atau ada kekurangan, maka Al-Quran itu ditarik kembali dari peredaran. Kenapa? Karena di kita, apalagi sekarang ya, kita wajib bersyukur dengan munculnya pesantren-pesantren tahfidz, menciptakan kader-kader penghafal Al-Quran. Jadi nanti akan ketahuan ya, ketika Al-Quran diplesetkan, ketika Al-Quran disalahgunakan. Makanya ya, beberapa tahun yang lalu kita baru sadar ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran umpamanya disalahgunakan. Ya, alladzina atainahumul kitaba yaqulunahu haqqa tilawati. Ya, alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah kami datangkan Al-Quran, yaqulunahu haqqa tilawati. Mereka itu membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang yang telah beriman kepada Al-Quran, yaitu kepada Al-Quran. Jadi kalau kita bisa membaca, di mana bacaan itu sebaik-baik kita bacaan. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara merdu. Itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Makanya kalau membaca Al-Quran dengan lantunan yang indah, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, mohon maaf ya, yang membacanya bukan hanya di akhirat kelak, di dunia pun dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempo hari di media sosial, seorang pemulung di sela-sela istirahatnya dia membaca Al-Quran, kemudian diabadikan oleh media ditulis dan diangkat oleh almarhum Syekh Al-Jabir, bahkan rencananya mau diumumkan. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz pada saat pelaksanaan MTQ atau STQ diumrohkan sebagai penghargaan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah pun akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan Al-Quran, Allah pun akan menghinakannya. Kemarin beberapa tahun yang lalu ya, menghinakan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu yang tafsir Ulil Amri ya, kalau tidak salah, itu kan karena salah menafsirkan ya, akhirnya dikategorikan sebagai apa? Sebagai yang menyalahgunakan gitu kan, menyalahgunakan atau bahkan dikatakan sebagai orang yang kalau dalam istilah agama itu yang menghinakan agama, ini diproseskan bisa masuk penjara. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam ayat itu wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang kufur itu artinya tidak menerima kebenaran Al-Quran ya, menolak akan kebenaran Al-Quran, faulaika humul khasirun, mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sebelum rugi nanti di akhirat, sebelum rugi nanti di dunia, pertama tadi upaya kita mampu membaca dengan sebaik-baik dari Al-Quran itu, sehingga Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca, tapi dipahami, digali, dimaknai, sehingga betul-betul Al-Quran yang kita katakan tadi hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia, betul-betul Al-Quran itu membimbing kita. Ibu dan bapak, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, akan memberikan jaminan bagi sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa mengagungkan Al-Quran. Nah, kita lihat dari segi apa saja Al-Quran itu. Unzil Al-Quran ala khamsin: al-halal wal haram, al-muhkam, al-mutasyabbi, al-amsal. Jadi Al-Quran oleh Allah turunkan dengan membawa 5 sumber pokok. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah al-muhkam, yang ketiga adalah al-mutasyabbi, dan yang kelima adalah al-amsal. Fa'malu bil halali, kerjakan ya dengan apa yang telah Allah halalkan. Jadi berbuat, bekerja sesuai dengan apa yang telah Allah halalkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Banyak perbuatan, banyak barang, banyak benda dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan zat barang itu halal apa haram. Ketika halal kita makan, pekerjaan itu ketika halal kita lakukan. Tapi manakala Al-Quran menunjukkan bahwa barang itu haram untuk dimakan, kita jauhi. Perbuatan itu haram, kita jauhi. Fa'malu bil halal. Kemudian yang kedua adalah haram. Wajtanibul haram. Jauhi apa yang telah Allah haramkan. Sesuatu yang telah Allah haramkan harus kita jauhi. Al-Quran banyak sekali menjelaskan kepada kita perbuatan apa yang harus kita jauhi, bentuk makanan apa yang harus kita jauhi. Kemudian juga akhlak yang buruk, yang baik, mana yang baik kita ikuti, yang buruk mana kita harus jauhi. Kemudian al-muhkam itu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Jadi hukumnya itu tidak lagi harus kita tafsirkan. Jadi hukumnya itu sudah jelas. Nah, bagaimana dengan hukum-hukum yang telah jelas tersebut? Ya, wa taba'ul muhkam, ikuti apa yang telah jelas tersebut. Jadi kalau memang sudah jelas hukum-hukum itu tinggal kita lakukan. Kemudian al-mutasyabbi. Al-mutasyabbi itu artinya ayat-ayat mutasyabihat yang memerlukan interpretasi, yang memerlukan apa? Kalau dalam bahasa kita penafsiran. Tetapi jangan sampai menafsirkan itu sesuai dengan logika kita, sesuai dengan akal kita. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan logika pikirannya, maka bersiap-siaplah untuk duduk di dalam api neraka. Makanya syarat untuk menjadi mufassir itu, ya, menjadi seorang mufassir itu pertama harus hafal Al-Quran yang 30 juz, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu usul, ya. Kemudian juga ilmu bayan, ilmu ma'ani. Itu baru seseorang itu bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau menerjemahkan beda dengan tafsir, ya. Kalau terjemah itu beda dengan tafsir. Kalau terjemah itu bisa dari perlafaz atau dari ayat itu kita artikan itu terjemah. Kalau tafsir itu beda lagi. Nah, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat harus bagaimana? Wa aminu bil mutasyabih. Terhadap ayat-ayat yang mutasyabih kita harus mengimani saja. Ya, tidak usah berpikir, tidak usah didiskusikan, tidak usah dipertentangkan. Seperti bagaimana? Ya Allahu fawqa aydihim. Tangan Allah itu berada di atas kekuasaannya. Berarti kalau begini Allah itu punya tangan. Tapi tangan Allah pasti beda dengan tangan manusia. Nah, itu ayat-ayat mutasyabih yang seperti itu. Allah ada di dalam ayat Innallaha 'ala arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas aras. Yang disebut dengan aras berarti di atas, berarti Allah itu ada di atas kita. Makanya orang kadang-kadang suka begini, saya serahkan saja kepada yang di atas. Nah, sebab bapak dia
Saya serahkan kepada yang di atas, cek dulu terima apa. Nah, berarti atas kita kan pengertiannya di atas kita. Tapi bagaimana arasnya Allah? Nah, ayat-ayat yang seperti ini itu harus kita imani, ya. Wa aminu bil mutasyabih, terhadap ayat-ayat mutasyabihat kita harus beriman. Dan yang terakhir al-amsal, fa'tabiru bil amsal. Ambillah iktibar, ambillah pembelajaran dari setiap perumpamaan yang Allah ciptakan. Jadi ketika terjadi sesuatu, ambil pelajaran bagi kita. Apa hikmah di balik musibah? Apa di balik kejadian itu pembelajaran yang bisa kita ambil? Nah, itulah orang yang mengambil iktibar dari Al-Quran. Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena tadi panitia yang lebih dari 8:30, maaf dari 9:30 ya. Jadi sekarang sudah pas 9:30. Jadi intinya dari peringatan malam Nuzulul Quran ini, kalau dibuatkan sebuah tema bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran, setelah kita mengetahui bagaimana Nuzulul Quran, Allah menurunkan Al-Quran, kita tidak usah lagi mempertentangkan bagaimana cara turunnya, tapi yang terpenting bagi kita yakini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang jumhur ulama awal turunnya wahyu itu pada malam ke-17 bulan Ramadan. Makanya di semua mushola, masjid dan lain sebagainya, malam ke-17 itu selalu diadakan peringatan malam Nuzulul Quran. Akan tetapi kalau di birokrasi yang diambil itu tanggal 17-nya, katakan besok peringatannya. Tapi secara hijriah itu setelah malam maghrib masuk ke malam 17. Makanya kita tidak salah ketika malam ini kita memperingati. Dan juga nanti tidak salah kalau menurut perhitungan hijriah ya untuk 17 hari di bulan Ramadan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita muliakan Al-Quran, karena memuliakan Al-Quran Allah pun akan memuliakan kita. Dan barang siapa yang menghinakan Al-Quran, Allah pun akan menghinakan kita. Jangan coba-coba menghinakan Al-Quran. Ayatnya mungkin kita baca, tapi maknanya kita injak-injak. Al-Quran senantiasa kita jadikan hiasan. Al-Quran kadang-kadang kita simpan, tapi coba di bulan Ramadan ini salah satu hikmah dan apa yang bisa kita lakukan dari peringatan Maulid Nabi, dari peringatan Nuzulul Quran ini, kita semakin memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Terus baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Insya Allah ya, dalam rangka mengimani Al-Quran, bisa membaca, kemudian bisa menerjemahkan sekaligus mengamalkan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Al-Quran akan menjadi pedoman hidup bagi kita. Apapun sudah digambarkan di dalam Al-Quran, ma faraqna fil kitabi syai', tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran merupakan panduan hidup lengkap bagi kita sebagai orang mukmin dan mukminah. Jangan lagi mencari pedoman hidup selain kepada Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bimu'jizatil Al-Quran, dengan bermu'jizatan Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda kita, dan membacanya bisa menjadi nilai ibadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha inda a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsa min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajibu anna bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Bakun Kepolisian Sidik yang telah menyampaikan tausiahnya. Bisa diambil kesimpulan dari tausiah yang disampaikan. Marilah kita pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, mari amalkan Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan atau biasa saja. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, untuk kita, agar kita agar selamat dunia dan akhirat. Dan semoga jemaah yang ada di sini, khususnya dan guru-guru kita kelak ada yang menjadi hafiz Al-Quran. Amin. Dan yang terakhir, alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai barusan kita sudah melaksanakan dan alhamdulillah terjadi. Dan terakhir juga saya ucapkan mohon maaf bila saya membaca dari awal sampai akhir ini, bila ada salah kata yang benar dari Allah SWT, yang salahnya dari pribadi saya sendiri. Dan sebagai penutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari panitia, alhamdulillah menyediakan icip-icip itu mie kocok, agak bapak sebelum pulang bisa izin dulu. Bisa dekat luar, maka yang ibu itu tidak pada ya, merasa